Menurutku dari segi damage outputnya ini bakalan lebih kencang di arah Lilia ataupun Varsha. Dengan mengambil karena Varia mungkin utility power dari segi slow dan burn efeknya bakalan keras, tapi itu akan repot juga sebenarnya untuk menghilangkan cult altar yang dimiliki oleh Faramis. Apalagi dengan melihat bahwa emblem yang dibawa oleh Faramis ini ngebawa Little Ignition dengan emblem ke arah mage. Yang otomatis dengan cult altar yang aktif ditambah lagi dengan Ghostbuster ataupun Shadow Stampede. Untuk late game powernya ini mungkin cukup menyeramkan juga dari mid lane-nya AP Brand. Gue berharap sih para pasukan dari Onyx akan bisa bawa game ini karena metode late game. Gimana caranya dan bahkan para pasukan AP Brand gak ada yang bisa menyentuh ke arah cewek di arah belakang. Flanking sekalipun yang terjadi oleh Flap the Z ini mungkin akan membuat seorang Sans dan juga cewek menjadi dua target yang benar-benar bingung. Siapa yang akan dia tuju? Ya, dan kalau kita ngeliat ke arah kontes, sebenarnya ini Boots dulu emang yang harus ngapalain. Karena kalau enggak, Kairi lagi-lagi putus kabelnya. Tapi Kiboy, satu break tersisa, masih bisa pulang dengan flickernya. Yang otomatis informasi untuk AP Brain kalau tidak ada penculikan lagi untuk sekarang. Tidak ada defense adjustment, tidak ada flicker, dan bahkan Boots mana appraise wordnya gagal, tapi terperangkap dengan heavy spin. Mau tidak mau harus menggunakan flickernya untuk menyelamatkan dirinya karena Flap the Z udah terlalu kuat. Tadi hampir saja Kiboy di take down. Dia emang udah mau cari level 4, Ya. tapi sayangnya nggak berhasil. Ya, kalau kita ngomongin masalah level, sebenarnya dari kedua belah tim ini udah sama-sama punya ultimate masing-masing. Tapi ini yang dari tadi tuh di-mention oleh Om Wawa. Dengan Guardian Barrier-nya, ini yang bakalan sebenarnya nggak fully stop, tapi nge-slow down pergerakan dari Kairi dengan cukup signifikan. Apalagi kalau bermain di arah jungle area. Mengingat bahwa AP Brain memiliki sisi power yang sangat-sangat besar, bahkan melebihi Onyx dengan adanya Grok dan juga Akai membuat dinding. Sepertinya hal yang sangat menakutkan untuk Onyx. Oke, kalau bisa kita lihat permainan dari Onyx kayaknya di game pertama mungkin harus lebih confident lagi dan lagi adjustment kembali terjadi. Satu momen kill akan didapatkan Watchers. Tidak berhasil mendapatkan apapun. Tapi lihat di arah bottom lane, Super Marco akan menjadi pilihan utama. Diberhentikan begitu saja para pasukan dari Onyx. Mereka berhasil memancing view dengan cult altar yang dimilikinya. Yang tandanya ini bisa menjadi sebuah informasi kalau di objektif perebutan nanti mereka udah bisa untuk maksa Super Marco untuk membuat view menggunakan card altarnya. Ya, cuman dengan match up laning dari Boots dan juga Flabzy menggunakan fighter yang bisa dibilang sangat sustain dari segi damage dan juga durability-nya, otomatis sepertinya laning dari Onyx dan juga Brand itu sangat ditekankan ke arah gold lane-nya. Apalagi dengan cewek yang dalam tanda kutip adalah salah satu ujung tombak paling diharapkan oleh Onyx untuk bisa mendeliver area of effect damage yang besar kepada AP Brand dalam tanda kutip juga sekalian untuk menghilangkan power dari cult altar ataupun minimal meminimalisir lah hal tersebut. Sisanya melihat dari segi rotasi, kedua belah tim ini masih bermain dengan cukup confident tapi masih di keadaan yang aman. Oke, kalau melihat seperti ini nampaknya Onyx kayaknya akan melepaskan ke arah Turtle kembali ya. Yap. Tapi itu tergantung, kalau misalnya Kairi berani untuk melakukan adu retribution terhadap Turtle, cuma kemungkinan besar Kairi akan kehilangan purple buff ya. Tapi kalau misalnya Kairi mendapatkan purple buff, ini kita lihat bagaimana Onyx mampu melakukan buying time terhadap KLTC. Lepas ada Kairi is coming up, retribution from Kairi! Lihat steal Turtle yang sangat mahal membuat para pasukan dari Onyx. Mereka mendapatkan keuntungan. Boots, Appress Ward, mau nggak mau harus dikeluarkan. Dan Boots akan menjadi korban keganasan dari AP Brand. Mencoba diselamatkan, Sans! Victory Boots berhasil menyelamatkan satu poin kill bahkan di bottom lane. Damage terlalu besar membuat para pasukan Onyx mereka berhasil membuying time. Lihat Boots berhasil buying time. Super Marco nggak ada yang ngawal. Watchers nggak ada yang bisa nyelamatin dari suara Super Marco dan cewek mendapatkan keuntungan. Rugi bandar untuk AP Brand dengan kehilangan Turtle ditambah lagi dengan Super Marco yang sudah tumbang dan juga Boots yang masih survive. Ini looks good sekali apalagi dengan view. Cool altar di pop up begitu saja. Kairi ternyata diangkat di depan sana tapi ditarik langsung oleh Kiboy. Kairi masih bisa pulang tapi apakah dapat memori? Tidak sampai range-nya. Dapat, dia berhasil pulang karena tahun 4 memory range-nya gak berhasil. KLTC udah mulai harus respect dengan adanya pergerakan dari cewek. Dan yang mulai harus diperhatikan adalah gimana caranya Kiboy gak bisa membuat Ogwen masuk ke arah belakang. Gimana caranya ada tembok besar yang menghalangi pergerakan dari Ogwen menuju ke arah seorang cewek. One by one situation.
FlamCC versus Kyrie. Mundur ke arah belakang, wajahnya dan bahkan terperangkap. Gowi! Kali ini gak bisa menyelamatkan cewek karena KLTC terlalu dive in. Mencoba untuk memasuki para pasukan dari KP Brand. Mencoba untuk bertahan, KLTC tidak ada lagi Kurtaltan dan KLTC still survive in the bottom Yes, lane. Go Away tidak bisa menyelamatkan nyawa dari cewek dan bahkan tidak ada pertukaran yang terjadi untuk di arah bottom lane. Sepertinya untuk keadaan sampai sekarang ini masih bisa dibilang cukup adil dari kedua belah tim. Tapi kita sudah bisa mulai melihat bahwa AP Brand lagi dan lagi memfokuskan titik rotasi mereka ke arah gold lane dengan penjepitan yang dilakukan kepada cewek. Langsung saja Kyrie dengan steel cable-nya menuju ke arah Ogwen, masih punya stone seal untuk melarikan diri dan ternyata satu baris speed tersisa tapi masih belum bisa di finish off oleh Kyrie. Untung aja ada konsil. Kalau nggak ada konsil itu Cutthroat udah pasti bisa dapetin sosok dari Ogwen. Dan ketika Ogwen tumbang, ini akan membuat Turtle dimanfaatkan oleh pasukan dari Onyx. Cuma kembali lagi, Onyx yang sekarang udah memegang Turtle di arah boots yang Choji. Ya sebenarnya kalau aku ngeliat dari permainannya Onyx ya, mereka juga harusnya mendelay dulu sih. Mungkin sampai menit ke-15 untuk bisa mempersiapkan power utama dari mereka yang menurutku ada di Suns dan juga cewek. Karena kalau kita ngeliat ke arah Kyrie, untuk di arah late game ya ini masih bisa banget one shot combo dengan catatan kalau Ogwennya pakai full. Solo pick up is real. Permainan menari berdansa dari seorang Kyrie membuat Super Marco kayaknya agak sedikit kehilangan tempo ya Choji ya. Iya, tersangkut di depan sana langsung hanya sekedar beberapa kabel tadi ya. Dari keluaran oleh Kyrie langsung bisa di finish off begitu saja dan ternyata Onyx masih ingin dengan Turtle-nya. Menit ke-7, Turtle yang ketiga. Kyrie pun maju ke depan sana tapi Flamzy lihat bagaimana tarik. Hilang begitu saja, flicker tadi keluarkan, rugi banget yang dimiliki dari para pasukan AP. AP Brand kali ini nampaknya mereka udah harus mulai berpikir dua kali. Mencoba untuk fokus dan bahkan adu retribution akan terjadi. Berhasil didapatkan dan Kiboy! How come? Gimana caranya dia bisa mendapatkan dengan satu buah ring of order? Tapi di belakang sana, wajah menghentikan pergerakan dari Bulls. Tapi view-nya udah melepaskan ke altar. KLTC terperangkap, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dua pemain dari Onyx, mereka benar-benar fokus ke arah seorang view. Tapi kayaknya agak lebih bersabar dan tidak mau terlalu terburu-buru. Tidak mau mengulangi kesalahan seperti di game yang pertama. Ya ini benar-benar safe state banget yang diambil oleh Onyx. Mereka tahu limit mereka di mana untuk stop. Dan bahkan kalau kita ngomongin masalah limit, power limit untuk Onyx sekarang itu masih ada di tangan Fanny dari Kyrie dengan dua item yang sama seperti di game sebelumnya. Bahkan lead goldnya itu menyampai ke arah 1.500 gold. Maleficor Blade of Ecstasis, oke, udah bisa nembus ke arah Steel Liquids, udah bisa menembus ke arah Dominance Ice. Tapi ingat, Antiquiras itu bisa melakukan damage reduction sebanyak 6% di stack sampai 3 kali yang membuat mungkin Akai adalah tugas untuk cewek lakukan. Untuk cewek finish off. Tapi selebihnya melihat dengan Brody yang diambil oleh Super Marco. Masih belum ada item defensifnya. Ini dia engage-nya di arah top lane sana. Oke, mencoba untuk mendapatkan satu point kill dari seorang FlamCC kembali terjadi kill. Kali ini udah gak ada flicker, malah coba di-all-in. Shutdown terjadi walaupun kali ini harus hilang. Setidaknya akan ditukar oleh seorang view. Tapi kali ini powernya di mana caranya Super Marco bisa melakukan split push. Boots is coming. Menuju ke arah Super Marco. Mencoba untuk menyelesaikan tugasnya tapi nampaknya gagal terkena satu sosok Astral Recall. Yap, dan bahkan untuk daerah bottom lane, pengejaran terhadap Marco pun terjadi oleh teman-teman dari Onyx. Diikuti oleh Suns juga, cuman di arah yang berbeda cewek masih dengan santainya melakukan lane jauh terlebih dahulu. Tapi Kiboy datang untuk memberikan sedikit dominasi dengan teritorial invasif yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Suns lakukan poking terus-menerus, memberikan sedikit damage, tapi pada akhirnya semua hal tersebut hanya sekedar pokingan saja. Oke, lihat di arah tengah mereka akan coba melakukan pushing terlebih dahulu. Tapi gimana caranya makro dari AP Brand ini mereka pasti selalu akan mendorong laning jauh. Dan mereka akan selalu tugaskan FlamTZ. Karena kali ini posisinya FlamTZ nggak bisa barengan sama sosok Suppress. Cuma ada sosok CC dari Ogwen. Yang secara tidak langsung membuat Onyx memaksakan AP Brand akan berada di 4 lawan 5. Oh, Selalu berada di depan sana, Ogwen memberikan badan, tapi nggak mungkin bisa cukup. Walaupun di spray down, walaupun disikat sama cewek, tapi itu terlalu mahal waktunya, terlalu lama. Dan bahkan lihat di arah top lane, FlamTZ udah mulai kelihatan tempo permainannya. iya, tapi nggak cuma itu aja sih. Kalau kita compare dengan power dari Boots di game pertama, dia seenggaknya masih punya sisi power lah untuk bisa
membuat tim fight-nya cukup enak untuk teman-teman dari Onyx. Tapi dengan hadirnya Fredrin, match up-nya itu adalah Grok dan juga Akai. Ini yang mungkin bakalan kesusahan juga dialami oleh Boots dalam segi pembukaan map. Pertama, oke lah ada Novaria, tapi balik lagi frontliner utamanya itu pastinya ada di tangan Boots. Balik lagi Kibo ini menggunakan Kaja, yang dimana kalau udah nggak ada Divine Judgment, Kibo nggak bisa melakukan apa-apa kecuali mengeluarkan Ring of Punishment-nya. That's it. Tapi kalau sekarang yang mungkin harus diperhatikan adalah gimana caranya laning jauhnya mereka tidak terdorong. Dan tadi sepertinya akan ada pertukaran karena Kairi memikir kalau misalnya gua menuju ke arah Lord dan mungkin akan ada satu poin kill yang coba didapatkan oleh seorang Kairi nampaknya gagal taruhan memory. Walasit! Kairi langsung kabur dengan ngebut menuju ke arah bottom lane. Yang informasi sangat mahal adalah tidak adanya Curse Altar untuk di fight kali ini. Mencoba untuk mendorong di tengah, mereka ingin memaksakan mendapatkan inner turret di arah mid lane juga. Para pasukan dari Onyx, mereka udah mencoba menginvasi jungle, melakukan reset terhadap orange buff. Onyx bahkan benar-benar membuat delay Lordnya di arah top lane. Tidak terdorong, Lordnya masih menyangkut, inner turret bahkan udah didapatkan di arah mid lane. Dan ini terbuka dengan sangat bebas kalau mereka mau team fight di arah top lane. Yes, dengan top lane yang sudah mulai dipush juga oleh Lord yang terhormat, T-Boy dan juga Sun sepertinya masih memberikan sedikit efek recall di depan base dari AP Brand. Tapi pertanyaannya adalah pasif dari arah sepertinya masih ada sedikit. Enggak, ternyata langsung dipush aja oleh Lord. Dan ternyata ini masih benar-benar tahan-tahan aja lah oleh AP Brand. Karena mereka masih punya super minion, ini akan menjadi team fight yang cukup berbahaya. Dua wave akan masuk, Castle Gaming terus terjadi, bahkan coba ditangkap dan David just menunjukkan seorang Captaincy One Charge. Nampaknya tidak terlalu berimpact karena pasukan dari Oni, mereka membalikan kembali kanan. Dapat satu momen kill, Heavy Spinner terjepit, ceweknya masih coba untuk bertahan, masih ada Going, dia membalikan kembali kanan dan hilang dua player. Flap CC versus everybody, nampaknya nggak berhasil, kena double kill, Cutthroat dari seorang carry. Momen yang bagus sekali dari AP Brand untuk menjepit ke arah cewek, tapi sayangnya dengan tidak ada follow up attack belakang dari AP Brand, membuat cewek pun masih hidup dan bahkan top lane turretnya sudah terbuka, lebar dibuka oleh Onyx. Oh, ini mereka bisa one strike pulse. Mereka mencoba untuk menyelesaikan satu mempoinkan. Unstoppable didapatkan dan ternyata Onyx kembalikan kembali kanan. Minionnya clear dengan sangat cepat. Para pasukan dari Onyx mereka harus mundur karena kalau tidak memaksakan mereka akan hilang satu persatu. View, damage terlalu sakit. Cewek masih melebih. Go away telah dikeluarkan dan membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Onyx gagal melakukan end game. Oke, sabar dulu, sabar. Minion masih belum cukup untuk mempush ke arah base terakhir dari AP Brand. Karena ya balik lagi, potensi pushnya ini masih ada di arah mid lane dan juga di bottom lane yang masih cukup kokoh dari AP Brand. Cuman balik lagi, cewek. Banyak banget momen dimana dari AP Brand itu sebenarnya udah mancing dengan sangat-sangat indah ke arah cewek. Dapetin ke arah ceweknya, tapi sayang sekali tidak ada yang mampu sampai ke depan sana. Karena satu alasan yang paling kuat datang dari Onyx. Walaupun dari sisi power, Boots itu sudah mulai di-tone down dengan Fredrin. Tapi ingat, badan dari Fredrin ini cukup kuat untuk bisa sustain dengan sangat Oh, kali ini dibalaskan dendam di game yang sebelumnya. Flaptazy bareng sama Ogwen dengan Kaja. Kali ini diganti posisinya, Kaja di tangan T-Boy. Dibalaskan, dituntaskan di arah top lane. Yang paling aku suka di game kali ini adalah T-Boy ngebawa Brave Smite. Itu yang enak banget. Karena kenapa Ring of Punishment sekali maju itu udah nge-heal 5%. Dan cooldown itu cuma 6 detik. Membuat dia punya sustainability yang lebih oke lagi. Dalam pengincaran salah satu target dari AP Brand. Choji kan tadi sempat bertanya, apakah Kiboy sangat oke dengan Kajanya? Ini dia, Kiboy itu benar-benar berbahaya dengan hero yang gak kelihatan di laning kalau gue pribadi. Ya kan? Hero-hero yang ngumpet, hero-hero yang bisa dibilang inisiator. Dan ternyata Kiboy membuktikan kalau Kajanya juga gak kalah dari seorang All Good. Dan aku suka banget dengan chemistry yang dibawa oleh Onyx dengan Kiboy. Paham betul power dari Onyx itu sudah sebesar apa. Dia dari tadi tuh sampai narik ke arah tanker-tanker pun juga pede gitu loh. Karena dia percaya bahwa teman-teman itu udah bisa langsung finish off gitu loh. Ke arah sisi power dari AP Brand khususnya para tanker. Oke, recall tas from Kiboy. Tribute to Cornet kali ini berhasil berada di depan AP Brand. Dan apakah mereka akan berhasil mendorong ke dalam base turret? Karena Kairi mencoba untuk mendorong di arah bottom lane. Constant game itu terjadi. Akan mencoba menuju ke arah belakang. Siapa yang akan coba dicari? Tapi nampaknya masih bertahan karena mereka tidak mau terlalu terburu-buru untuk bisa memberikan damage. Terus akan menjadi umpan. Lihat damage yang diberikan oleh seorang cewek. Fokus ke arah base turretnya. Tidak ada yang terjadi. Nampaknya
benar-benar disiplin dan Sans akan mencari view. Dia pengen tembak view pakai story call. Dia pecah sekali dari muka. Satu momen kill didapatkan. Gowe membuat orang Flaptisi hilang arah. Tidak bisa menunjukkan seorang cewek. Tapi damage terlalu besar. Membuat para pasukan Onyx mereka kehilangan 2 playernya. Ini pencara. Yes. Para pasukan dari AP Brand. Mereka terperangkap. Flaptisi, where are you going? Gak boleh pulang. Mau jadi goyang. Dan nampaknya view berhasil menarik 2 player dari Onyx. Base-nya masih terbuka sangat bebas. Dan shutdown kembali terjadi. Kali ini para pasukan dari Onyx mereka udah mulai memikirkan mereka tidak boleh terlalu terburu-buru kalau mereka nggak bisa dapetin 1 point kill. Karena endgame bakal coba dipaksa oleh cewek dan Onyx take the champion. Itu dia power dengan Keyboy, dengan kajanya. Sisi power dari para tanker sudah hilang. Tidak ada yang bisa menghilangkan minion dari arah mid lane, membuat jalan terbuka sangat lebar untuk Onyx melakukan endgame di game kedua kita kali ini dengan permainan yang cukup singkat dibandingkan dengan game yang pertama. Istora Senayan, mana tepuk tangannya? Masih ada kesempatan untuk Onyx berada di game selanjutnya. Ternyata kali ini kemenangan berhasil didapatkan oleh Onyx. Yang tandanya lihat sobat Onyx atau Sonic masih meriah. Dan kita akan kembalikan kepada host desk kita, Mas Kenny Eka. Silakan. Silakan. Terima kasih sekali lagi Choji dan juga Ranger Mas. Kita sudah menyelesaikan game yang kedua kali ini. Skor 1-1 diambil oleh Onyx lewat permainan yang sangat taktis. Dan juga bisa dibilang ini adalah match yang sangat-sangat efektif. Apalagi untuk cewek dan juga Sans. Ya, hanya dengan memberikan 3 kill point untuk AP Brand. Jadi jelasnya Onyx mereka cukup mendominasi yang tadinya mungkin terlihat bahwa dari draft mereka, hero mereka cukup ringkih, tipis. Tapi mereka bisa memberikan damage yang sangat-sangat besar dan nggak tertolong untuk AP Brand. Yes. Ya, sehingga sangat sulit tadi untuk AP Brand waktu mereka lagi mau masuk, mereka sudah ke burst down dulu. Flaptisi kali ini juga dengan Pakito dia nggak sempet untuk melihat late game. Karena untuk ukuran late game sendiri Brody harus bisa pegang di early game. Dan tadi as by composition juga ya mereka harus bisa menang. Apalagi untuk mid game-nya. Dan ternyata semua early game, mid game-nya dipegang oleh Onyx. Untungnya Onyx sempat bisa ada momentum ya di early game dan itu bisa membuat Super Marco nggak bisa snowballing, Flaptisi juga ke shutdown. Jadi di segi team fight, kalau di game pertama kayaknya Onyx kurang damage, kurang DPS buat ngabisin HP dari Cold Altar. Di game kedua ini ada Novaria yang sebenarnya nggak kelihatan, nggak kerasa, tapi damage-nya gede banget. I mean, Sans tuh damage per minute-nya 5.000 loh. Jadi Novaria ini dia punya hero cicil dari jauh. Sebenarnya sakit kalau lagi di tengah-tengah Yep. team fight. Astral Meteor yang kita udah ngomongin dari awal Om Awan. Itu sakit banget dan pastinya dengan adanya Melissa yang bisa lebih independen, bisa ngekawal apa ya, melindungi diri sendiri pakai go away dan bisa ngeluarin damage ke 5 orang sekaligus. Melawan tim kayak gini yang ada 3 tank sebenarnya untung banget melawan buat dilawan Melissa. Ya, apalagi dengan komposisi tim fight kumpul sebenarnya untuk AP Brand di mana jelasnya ada Faramis mereka bakal berkumpul bareng kalau altar dibuka, tapi ada Muddles juga yang bisa dipakai nanti oleh Melissa dan MVP kita adalah cewek dengan Melissa dia. Satu kali terpick off saja itu pun rame banget di sebelah cewek tadi ya bagian bottom lane. Tapi sisanya dengan emblem marksman, dengan quantum charge tenacity dan juga agility berhasil untuk membawakan poin kemenangan tadi. Damage-nya dia kalau kita hitung juga memang sangat besar lagi. Dan dipadukan dengan inspire. Langsung kita menuju ke highlight untuk game yang kedua tadi. Adu Retribution. Ya. Membawakan Keltizi dengan Akai yang diumpamakan adalah ini dia harus bisa menang dari Adu Retribution ya. Ternyata masih gagal juga. Dari Turtle ini bahkan unggul Onyx 2 berbanding 1. Cold Altar sempat untuk menyelamatkan apalagi di awal-awal, tapi kehadiran Sans kembali dengan Novaria yang dibawakan. Tim lain mungkin gak terlalu memakai dari Novaria, tapi ini dia Novaria dari Sans kemarin gak ke pick off 0015. Tadi juga kalau gak salah lihat belum ke pick off sama sekali. Jadi secara menjaga posisi di belakang ini enak banget untuk tim Onyx. Karena dari sisi lawannya sendiri, nggak ada yang bisa melompat ke belakang. Ini tengah TV juga susah banget buat AB Brand cari kesempatan karena mereka semua hero fighter ya. Hero badan semua tapi mereka terpaksa jalan. Dan sambil jalan tuh pasti udah di kiting, di stun, di crowd control. Dan kita lihat dari itu, karena itulah Onyx melihat kesempatan, mereka hanya diam di base dan langsung nyicil terus loh. Karena separah-parahnya tuh mereka nggak bakal mungkin bisa di-engage.